Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kok. Ya, baik Ustaz, untuk selanjutnya mungkin memaparkan bagaimana terancang memberikan pembelian hewan kurban yang sesuai syar'i ya. Itu bisa aku sampaikan nanti. Mungkin sekira waktunya sekitar 45 menit insyaallah ya, sekitar itu. Monggo. Wali Fatih lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wala rasula ba'dahu. Amma ba'du, para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan keseharian kita. Sudah menjadi sesuatu yang maklum bahwa ilmu syar'i yang hendaknya dipelajari oleh setiap muslim secara level hukum mempelajarinya itu bertingkat-tingkat. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya mubah, bahkan ada yang hukumnya haram. Yang terpenting bagi kita adalah ilmu yang wajib secara fardu ain untuk kita pelajari, yang salah satunya yang disebutkan oleh para ulama adalah ilmul hal. Ilmul hal itu mengilmui sesuatu sesuai dengan tuntutan kondisi ataupun momentum. Ketika momentumnya puasa, maka kita diwajibkan tahu hukum-hukum Allah terkait dengan puasa. Apabila momentumnya itu haji, maka kita wajib tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terkait dengan haji. Demikian pula sebentar lagi kita akan kedatangan salah satu dari ibadah yang sangat agung, syiar yang sangat mulia, yaitu ibadah at-tadhiyah atau ibadah kurban. Maka dari itu tidak bosan-bosannya kita mengulangi fikih atau pembahasan hukum terkait dengan berkorban itu sendiri. Karena meskipun berkorban ini adalah momentum bahagia, pesta umat Islam setiap tahunnya terulang, tetapi juga tidak dinafikan itu adalah ibadah, yang mana lumrahnya ibadah memang harus sesuai dengan tuntunan syariat, harus didasari dengan ilmu. Selain itu adalah syiar tahunan, berarti dia adalah ibadah yang secara dasarnya harus kuat berdasarkan ilmu, karena kesalahan terkait dengan teknis syar'i nanti minimal imbasnya adalah kemakruhan yang dilakukan, bisa-bisa keharaman yang berakibatkan dosa, atau lebih parah lagi keharaman yang mengakibatkan binatang tersebut bahkan tidak sah menjadi udhiyah, atau lebih parah lagi bukan hanya tidak sah menjadi udhiyah tapi justru menjadi bangkai yang haram untuk dikonsumsi. Ini kalau mungkin secara rambu-rambu syariat tidak kita pertimbangkan. Langsung saja pembahasan mengenai udhiyah dimulai dengan apa itu udhiyah atau apa itu tadhiyah atau apa itu ibadah kurban. Ya, binatang kurban adalah binatang jenis tertentu yang disembelih di tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, yaitu akhir hari tasyrik, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah udhiyah. Disyariatkan dengan Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah lalu sembelihlah. Nah, sholat di sini kata ulama adalah sholli sholatal id, kerjakanlah sholat hari raya, wanhar, dan sembelihlah binatang korbanmu. Ini dari Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah langsung diucapkan oleh Rasulullah, juga langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW
sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban menyembelih 2 ekor domba, 2 ekor kambing yang berwarna putih yang bertanduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya dengan tangan beliau yang mulia. Ini menunjukkan bahwa ibadah korban ini adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Lah, disyariatkan atau tidak disyariatkan, kita sudah sepakat bahwa hukumnya disyariatkan. Hanya saja nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Disyariatkan di sini masuk kategori apa? Apakah wajibkah? Apakah sunnahkah? Mayoritas ulama dari kalangan 3 madhab, madhabnya Imam Malik bin Anas, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya sunnah muakkadah. Adapun madhabnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa hukum berkorban adalah wajib. Wajib bagi yang mampu, dan mampu menurut beliau adalah orang yang memiliki harta senisab. Itu dikatakan mampu. Adapun mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Termasuk juga dalam hal ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, berkorban hukum asalnya adalah sunnah muakkadah dan makruh apabila ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Lah, sunnah di sini itu pun juga perlu kita rinci. Kata ulama, bagi orang yang statusnya masih lajang, sudah dewasa, sudah berpenghasilan sendiri, artinya secara ekonomi sudah mandiri, maka bagi orang yang seperti ini, maka status hukum berkorban adalah sunnah ainiyah. Artinya kesunahan yang dibebankan kepada masing-masing personal. Adapun bagi orang yang sudah berkeluarga, dia punya tanggungan istri, nah, yang seperti ini, maka hukum berkorban adalah sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah adalah apabila sudah dilakukan oleh 1 orang dewasa yang rasyid, orang dewasa yang secara pengelolaan hartanya baik, ya, di satu keluarga tersebut sudah ada 1 yang mewakili, maka anggota keluarga lainnya kalaupun tidak berkorban maka tidak terkena hukum kemakruhan. Lah, hanya saja keluarga di sini apa yang dimaksud dengan keluarga? Nah, ini ada 2 tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan keluarga sini yang terikat hubungan kekerabatan nasab. Berarti mungkin saudara, saudari, Pak D, Mbok D, Pak Le, Mbok Le itu masuk dalam kategori keluarga. Sedangkan tafsiran yang keluarga yang kedua adalah yang terkumpul dalam 1 nafkah. Kalau yang terkumpul dalam 1 nafkah, dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dikuatkan, berarti hanya berlaku untuk dia sendiri, istrinya, anaknya yang masih kecil, dan kedua orang tuanya yang sudah tidak mampu. Nah, ini kalau seperti itu, berarti kalau seorang suami misalnya sudah menyembelih binatang korban atas nama dirinya, maka istri ataupun orang tua ataupun mungkin anak tidak menyembelih korban pun, maka tidak terkena hukum kemakruhan. Nah, ini secara hukum. Meskipun jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa ibadah korban ini hukumnya sunnah muakkadah, tetapi hukum yang sunnah ini bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib dengan yang pertama dinazarkan. Yang pertama dinazarkan. Ya. Dengan cara dinazarkan, semisal orang sudah sakit sekian waktu kok tidak sembuh, lalu dia bernazar, saya bernazar kalau saya sembuh, saya akan sembelih kambing ini di hari raya korban tahun ini. Maka yang awalnya korban bagi dia hukumnya sunnah, dengan dinazarkan nanti hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Lah, ini secara hukum. Bagi orang yang ingin berkorban, ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah, maka dimakruhkan untuk memotong kuku atau mengambil bulu dari tubuhnya, baik itu bulu kemaluan ataupun kumis ataupun rambut. Nah, itu makruh hukumnya untuk dipotong atau dicukur.
termasuk juga kuku. Jadi yang dimakruhkan adalah mengambil kukunya sendiri, bukan mengambil kuku kambingnya atau bulu kambingnya sebagaimana yang sering dipahami oleh orang yang mungkin belum belajar fikih. Ya, para jamaah sekalian, ini terkait dengan hukum. Ya, termasuk juga tadi kalau bagi yang mewakili satu keluarga maka yang dimakruhkan mengambil cuma yang berkorban saja. Adapun anggota keluarganya maka tidak terkena hukum kemakruhan memotong kuku atau memotong bulu. Nah, ini terkait dengan korban. Pembahasan yang ketiga terkait dengan syarat-syarat binatang yang dikorbankan. Syarat yang pertama adalah berasal dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am di sini yang pertama adalah onta. Yang kedua adalah sapi atau kerbau. Yang ketiga adalah kambing. Kambing di sini bisa kambing domba atau biri-biri, bisa juga kambing Jawa atau kambing kacang, kambing biasa. Itu kedua-duanya sah. Berkorban tidak sah menggunakan selain dari tiga jenis ini. Selain daripada onta, sapi atau kerbau, dan selain daripada kambing, maka hukum berkorban tidak sah. Ini yang syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua, secara umur mencukupi. Secara umur mencukupi. Lah, umur di sini bagi onta, meskipun di negara kita onta, menyembelih onta kayaknya tidak ada ya. Tapi secara hukum fikih, kalau menyembelih onta, syarat onta yang disembelih sudah berusia 5 tahun, genap 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Untuk sapi, genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Untuk kambing, lah ini kambing ini nanti perlu kita rinci. Untuk kambing Jawa atau kambing kacang maka syaratnya harus genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Jadi kalau kurang dari 2 tahun maka tidak sah digunakan, kurang dari 2 tahun maka tidak sah digunakan untuk berkorban. Sedangkan kambing domba alias biri-biri maka ada 2 opsi. Opsi yang pertama, yang penting sudah poel. Meskipun secara usia belum mencapai 1 tahun, selama sudah poel dan lebih dari 6 bulan, maka ini sudah sah disembelih sebagai binatang korban. Atau kalaupun belum poel, yang penting sudah genap 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Nah, maka ini sudah sah digunakan untuk berkorban. Nah, ini masalah usia ini kan kalau manusia kita gampang ngecek umurnya karena punya akte kelahiran. Tapi kalau kambing, sapi, onta ini kan tidak ada aktenya. Nah, ini bagaimana? Sedangkan umur ini adalah syarat yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ini solusi fikihnya adalah dilihat penjualnya. Kalau penjualnya orang yang terpercaya, dia muslim, agamanya bagus, dan orang yang jujur, maka kita sudah boleh memegang ucapannya. Artinya berpatokan dengan apa yang dia ucapkan, oh ini umurnya sudah sekian. Maka itu sudah diperbolehkan. Lebih-lebih lagi kalau yang menjual itu juga sekaligus yang menternakkan binatang tersebut, maka itu sudah bisa kita jadikan patokan dalam penentuan umur. Kalau tidak, ya tentunya harus membawa orang yang berpengalaman dalam bidang yang seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin namanya belantik. Orang yang terpercaya kita bawa, ini Pak D, Mas, ini secara umur ini kira-kira berapa. Nah, kalau dia menyebutkan angka dan itu secara hukum sudah memenuhi syarat, maka sudah boleh kita pegang ucapannya. Seperti itu. Ini terkait dengan syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, terlepas dari cacat, artinya tidak ada cacat yang mengganggu keabsahan binatang tersebut untuk dikorbankan. Lah, patokan cacat dalam bab fikih ini bermacam-macam. Kalau dalam cacat dalam jual beli yang membolehkan kita untuk mengembalikan barang yang kita beli adalah cacat yang mengurangi nominal atau mengurangi barangnya, pecah atau ada yang kurang atau ternyata cacat barangnya tidak ketahuan, itu boleh kita kembalikan. Lah, cacat dalam bab korban itu patokannya adalah cacat yang berpotensi mengurangi kuantitas daging atau anggota badan yang bisa dimakan. Mengurangi kuantitas daging dan anggota badan yang bisa dimakan. Cacat apapun yang menyebabkan binatang tersebut seandainya begitu terus dia akan kurus, maka cacat yang seperti ini menghalangi keabsahan binatang tersebut untuk dikorbankan. Contohnya kalau disebutkan dalam hadis adalah al-aura, yang juling, yang
buta sebelah, satu matanya tidak bisa melihat. Ini dinaskan dalam hadis, itulah tujzi fil udhiyah, tidak sah untuk dikorbankan. Lah ulama mengatakan kalau satu mata saja tidak sah untuk dikorbankan, apalagi kalau dua-duanya. Berarti kambing yang buta kedua-duanya lebih tidak sah lagi untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-arja, yang pincang. Yang pincang. Al-arja yang pincang, patokan pincang seperti apa sehingga binatang tersebut tidak sah untuk dikorbankan? Kata ulama, seandainya dia berjalan dengan teman-temannya mesti karine, selalu telat karena cacatnya, pincangnya tadi itu, yang seperti itu dianggap pincang yang parah sehingga menghalangi keabsahan binatang tersebut untuk dikorbankan. Bahkan ulama mengatakan meskipun cacat tersebut terjadi sebelum disembelih. Maka ini yang perlu hati-hati panitia ketika menyembelih entah itu kambing, entah itu sapi, jangan dirosani, jangan dipaksa. Khawatirnya nanti kalau kakinya misalnya patah, meskipun itu sebelum disembelih, nanti statusnya tidak sah untuk dijadikan binatang korban. Atau biasanya sapi pas nurunkan dari truk itu jangan dikasari. Kalau nanti loncat atau anjlok terus kakinya patah, maka nanti statusnya tidak sah untuk dikorbankan. Lah kalau tidak sah dikorbankan dan statusnya sudah di tangan panitia dan itu berangkat dari keteledoran panitia, maka secara hukum fikih panitia sebagai wakil harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Tombok dados nggih. Saya memang perlu menggarisbawahi ya, baik bab korban atau bab zakat atau apa, panitia itu kalau istilah orang Jawa itu legan golek momongan. Artinya masih lajang kok nyari momongan. Artinya kalau belum betul-betul tidak siap baik secara profesionalisme teknis atau secara rambu-rambu syariat, ada keteledoran sampai salah kaidah fikihnya, maka nanti dia harus mengganti rugi. Padahal awalnya niatnya cuma ingin membantu. Kenapa? Karena akad wakalah itu akad amanah. Ketidakprofesionalan, keteledoran itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan yang konsekuensinya adalah tanggung jawab. Adalah tanggung jawab. Nah ini cacat yang kedua, pincang. Yang ketiga yang sakit. Sakit sampai terlihat kurus. Sakit sampai terlihat kurus. Mungkin seperti sekarang ini kan ada penyakit mulut dan kuku. Ini juga fatwa dari MUI kan sudah terbit juga. Ini juga penyakit yang levelnya tidak satu tingkat. Ada yang biasa, ada yang parah. Kalau yang parah itu bahkan tidak bisa berjalan. Nah, yang seperti itu sudah tidak sah digunakan untuk berkorban. Tapi kalau yang baru awal-awal belum terlalu parah, maka statusnya masih sah untuk dikorbankan. Ini yang ketiga sakit. Yang keempat al-jarba. Nah, al-jarba itu yang kudisan. Nah, kudisan atau dalam kitab-kitab fikih disebutkan kudisan atau bahkan bisul. Nah, ini kalau banyak maka ini tidak sah digunakan untuk berkorban. Kalau sedikit nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini kudisan tapi cuma sedikit. Ya, cuma sedikit. Maka ada perbedaan pendapat antara ulama. Pendapat pertama mengatakan toh kalau sedikit maka dimaafkan, tidak apa-apa. Pendapat yang kedua, meskipun sedikit tetap tidak dimaafkan. Nah, yang kedua ini nanti yang dikuatkan dalam madhabnya Imam Syafi'i. Jadi meskipun sedikit maka tidak sah untuk dikorbankan. Kenapa? Kudisan itu mengenai kulit, sedangkan kulit adalah anggota badan yang bisa dikonsumsi. Sehingga ini dianggap sebagai cacat. Ya. Termasuk juga maktu'atul udhun. Maktu'atul udhun yang terpotong telinganya. Terpotong di sini berarti sampai lepas, meskipun sedikit. Ini tidak sah digunakan untuk berkorban. Ya, berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah, yang penting tidak lebih dari sepertiga. Kalau tidak lebih dari sepertiga, maka statusnya sah digunakan untuk berkorban. Monggo, kalau mau mengambil pendapat ini, saya tak ngambil pendapatnya Imam Abu Hanifah saja. Kalau nanti yang penting tidak lebih dari sepertiga, tetap sah digunakan untuk berkorban, monggo, tidak masalah. Konsekuensinya
jangan sampai menyembelih melebihi tanggal 12 Dzulhijjah. Artinya hari tasyrik ketiga sudah tidak boleh ditakhirkan sampai hari itu. Maksimalnya adalah tanggal ke-12 bulan Dzulhijjah. Ini konsekuensi kalau mau mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Mengambil pendapatnya Imam Syafi'i ya kurang sedikit saja. Ini menghalangi keabsahan binatang korban, tapi waktunya longgar sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah atau akhir hari tasyrik, itu hari terakhir untuk menyembelih binatang korban. Nah ini. Nah, kalau sekedar sobek saja, atau biasanya kalau sapi atau kambing itu dikasih tanda, itu dilubangi lalu dikasih semacam ada nomor atau ada apa itu tanda yang seperti itu tidak sampai menghalangi keabsahan binatang korban. Cuma hukumnya makruh. Jadi kalau sobek telinganya tapi tidak sampai terputus atau sekedar lubang saja, maka status berkorban dengan binatang yang seperti ini adalah makruh, tapi kalau disembelih tetap sah status korbannya. Ini kalau terkait dengan telinga. Yang terakhir terkait dengan ekor. Kalau sampai ekornya putus. Nah, ini juga karena ekor ini adalah anggota badan yang sah, yang bisa untuk dikonsumsi, maka kalau sampai terputus maka juga tidak sah digunakan untuk berkorban. Nah, untuk binatang korban itu berlaku sama, boleh pejantan, boleh betina. Meskipun tentunya pejantan lebih utama daripada betina, tapi berkorban pakai kambing betina atau sapi betina juga hukumnya boleh. Dengan catatan tidak boleh dalam kondisi bunting. Kalau dalam kondisi bunting, lah nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kambing ataupun sapi ataupun onta yang bunting itu tidak sah disembelih sebagai binatang korban karena kehamilan tersebut mengurangi kuantitas dagingnya. Nah, pendapat yang kedua, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini dikemukakan oleh Ibnu Rif'ah. Binatang yang bunting tetap sah digunakan untuk berkorban. Kenapa? Karena menyusutnya daging itu tertambal dengan janin yang ada di perutnya. Sedangkan janin yang ada di perutnya itu meskipun nanti keluar dalam kondisi mati, artinya induknya kita sembelih lalu kita belah dalam kondisi mati, itu halal-halal saja kita makan. Ya, dalam hadis disebutkan zakatul janin zakatu ummihi. Sesembelihan janin yang ada di perut itu ngikutin sesembelihan induknya. Artinya kalau induknya sah, secara penyembelihan sah, maka keluar pedetnya atau keluar anak cempenya yang masih di dalam kondisi mati pun itu sah-sah saja untuk dikonsumsi. Nah, ini ada dua pendapat, yang satu mengatakan tidak sah, yang satu mengatakan sah. Nah, ini termasuk juga hal-hal yang selama ini dianggap sebagai cacat padahal itu bukan cacat. Kalau istilahnya ada namanya sangklir, kambing sangklir yang sudah dikebiri, artinya yang telurnya tidak ada. Nah, yang ini statusnya sah digunakan untuk berkorban. Bahkan nas hadisnya ada. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini mauju'aini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban menggunakan 2 domba yang sangklir. Kalau Nabi melakukan itu ya hukumnya dipastikan apa? Sah, berarti boleh ditiru oleh umatnya. Nah, ini terkait dengan syarat yang ketiga, yaitu tidak adanya cacat. Yang keempat adalah niat. Ya, niat ketika hendak menyembelih bagi yang menyembelih sendiri. Karena mungkin perlu saya jelaskan terkait menyembelih binatang korban ini, kalau seorang laki-laki memiliki apa istilahnya, tidak buta, artinya matanya normal, tidak buta, terus bisa menyembelih, maka ini lebih baik disembelih sendiri. Disembelih di rumahnya, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya. Ini sebagai sebuah syiar. Kalau bisa menyembelih sendiri dalam kondisi matanya tidak buta. Kalau laki-laki buta atau tidak buta tapi tidak bisa menyembelih binatang itu sendiri, karena mungkin beberapa orang tidak terbiasa menyembelih. Pas disembelih darahnya mengucur deras, mungkin dia takut ndedeg lalu ditinggal, pisaunya dijatuhkan. Nah, nanti kalau tidak segera diambil pisaunya dilanjutkan, binatangnya sudah terlanjur sekarat, kan ini statusnya menjadi bangkai. Nah, daripada
spekulasi ya mending dipasrahkan kepada yang bisa. Nah, atau laki-laki tapi buta. Lah ini kan sesembelihannya kan hukumnya makruh. Maka ini lebih baik dipasrahkan kepada orang lain, termasuk juga perempuan, wanita. Nah, wanita ini juga dipasrahkan kepada laki-laki yang bisa menyembelih dan disunahkan nanti melihat penyembelihan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Fatimah berkorban lalu lalu mewakilkan kepada seseorang dan Nabi SAW memerintahkan kumi fashhadi, sana bangun lihat penyembelihan korban kamu. Nah ini bagi yang menyembelih sendiri berarti nanti niatnya ketika hendak menyembelih niatnya dalam hati saja boleh, dalam hati plus mau diucapkan juga sah-sah saja. Nah, niatnya seperti apa? Niatnya seperti ini. Nawaitu ada asunnatit tadhiyati an nafsi. Jadi niat ingsun sunnah nyembelih udhiyah kagem kula piyambak. Ya, jadi berniat untuk menyembelih binatang korban untuk saya sendiri. Ini dalam hati saja sah, mau diucapkan ya monggo tidak apa-apa. Ini kalau menyembelih sendiri. Tapi kalau statusnya dipasrahkan kepada orang lain, maka niatnya pas memasrahkan itu sudah cukup. Ini saya pasrahkan sebagai binatang korban saya, itu sudah cukup. Nah nanti panitia atau orang yang dipasrahi untuk menyembelih tinggal diganti niatnya nawaitu sunnata tadhiyati anfulan. Bukan an-nafsi. An-nafsi secara bahasa Arab artinya ini untuk saya. Kalau anfulan itu berarti untuk orang yang mewakilkan kepada dia. Untuk orang yang mewakilkan kepada dia. Nah, ini terkait dengan syarat-syarat berkorban. Nah, waktu berkorban dimulai dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Setelah terbitnya matahari ditambah durasi 2 rakaat ringan dan 2 khutbah ringan. Artinya 2 rakaat ringan yang dicukupkan dengan syarat dan rukunnya saja, atau 2 khutbah ringan yang dicukupkan pada rukun-rukunnya saja. Itu kalau dihitung itu berapa menit? Taruhlah 15 menit. Misalnya matahari terbitnya jam 6, maka jam 6 lebih 15 menit orang sudah diperbolehkan untuk menyembelih binatang korbannya. Sebelum daripada itu, maka jatuhnya nanti bukan korban, jatuhnya adalah syatul lahmin. Artinya ya sudah, itu daging sembelihan biasa saja, jatuhnya bukan korban. Lebih baik lagi kalau ditunggu mataharinya meninggi seujung tombak. Waktu sholat duha. Nah, dinamakan udhiyah itu karena ya penyembelihannya biasanya di waktu duha dan itu waktu yang paling afdol untuk menyembelih. Nah, berakhir di hari terakhir, hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 bulan Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Nah, niki monggo bebas siang atau malam. Siang lebih utama, kalau menyembelih pada malam hari ini hukumnya makruh. Sah-sah saja tapi hukumnya makruh, kecuali kalau memang menghajatkan. Menghajatkan contohnya apa? Terlalu banyak binatang korbannya. Kalau harus disembelih di siang hari tidak cukup waktunya, monggo disembelih malam hari pun itu tidak dimakruhkan. Atau mungkin siang harinya sibuk, ada keseripahan, ada yang meninggal, ditinggal untuk merumah jenazah, tidak sempat untuk menyembelih di siang itu, maka disembelih pada malam hari ini juga tidak masalah. Tapi kalau waktu siangnya masih longgar, maka menyembelih pada malam hari ini hukumnya makruh. Nah ini terkait dengan waktu. Lewat tanggal 13 bulan Dzulhijjah jatuhnya bukan korban, kecuali kalau korbannya korban nazar. Kalau korbannya korban nazar, mau lewat tanggal 13 pun itu tetap disembelih, wajib untuk disembelih, jatuhnya tetap korban meskipun qadha. Tapi kalau korban biasa lewat tanggal 13 itu sudah tidak sah lagi disembelih sebagai korban. Nah, yang berikutnya berkorban atas nama orang lain. Lah ini hukumnya apa? Berkorban atas nama orang lain ini hukumnya apa? Lah orang lain di sini imma dia masih hidup, baik masih hidup atau sudah meninggal. Kalau masih hidup
tidak diperbolehkan berkorban atas nama orang lain kecuali atas pengetahuan dan izin dia. Kecuali atas sepengetahuan orang tersebut, atas izin orang tersebut. Kalau tidak tahu artinya alias diam-diam berkorban atas nama si fulan yang masih hidup, dia tidak tahu, maka statusnya tidak sah sebagai korban. Ini kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak sah berkorban atas nama mayit yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal. Ini tidak sah kecuali kalau mewasiatkan. Mewasiatkan, le mengko aku nak wis mati, bondo sing tak tinggal iki tukokke kambing mengko disembelih pas hari raya korban. Yang seperti itu, nah ini wajib untuk dilaksanakan. Wajib untuk dilaksanakan, ini sah, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka pendapat yang pertama hukumnya tidak sah. Ini pendapat yang dikuatkan dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi ada juga pendapat opsi alternatif pendapat yang lainnya. Yang ini dalam mazhab Syafi'i dikemukakan oleh Imam Rafi'i. Berkorban atas nama mayit atau orang yang sudah meninggal itu sah-sah saja meskipun tidak diwasiatkan. Kenapa? Dikiaskan dengan sodakoh. Orang bersodakoh atas nama mayit itu sah-sah saja meskipun tidak ada wasiat untuk bersodakoh atas nama dia. Nah, berkorban ini kan ibadah maliyah, ibadah yang berupa harta, wujudnya adalah kambing yang disembelih atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Nanti juga bisa dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Maka hukumnya disamakan dengan sodakoh, mau diizinkan tidak diizinkan, wasiat atau tidak wasiat, maka ini hukumnya sah-sah saja. Nah, ini berkorban atas nama mayit. Nah, untuk kuotanya satu kambing itu untuk satu orang atau satu orang mewakili keluarga. Artinya bisa untuk satu keluarga. Tapi satu keluarga ini sekali lagi bukan atas nama seluruh anggota keluarga. Nanti tidak sah karena satu kambing untuk satu orang saja. Tapi satu orang mewakili keluarga tersebut, menggugurkan kemakruhan dari keluarga tersebut. Nah, ini satu kambing. Jadi nanti kalau di beberapa sekolah kadang iuran siswane 50.000 belikan kambing dapat satu, santrine 50. Nah, ini kan 51 kambing ini ya secara fikih tidak sah. Meskipun itu bagus untuk sekedar edukasi. Atau solusinya walinya menstatuskan uang tersebut sebagai hibah. Hibah untuk kepala sekolahnya atau wali kelasnya. Penyembelihannya atas nama kepala sekolah atau atas nama wali kelas. Lah nanti ditasyrik thawabnya. Tasyrik itu nanti pas niat itu nanti disertakan pahalanya untuk semuanya. Berarti nanti disertakan dalam niat waja'altu thawabaha lil jami'. Saya jadikan pahalanya untuk misalnya ya seluruh wali murid yang ada di sekolah sini. Lah ini tidak apa-apa. Tasyriku thawab ini tidak masalah. Ya. Untuk kambing, untuk sapi atau unta maka itu untuk 7 orang atau untuk 7 keluarga atau untuk 1 orang untuk 7 kebutuhan. 7 orang atau 7 keluarga, 7 rumah maksudnya, atau 1 orang dengan 7 kebutuhan. 1 orang dengan 7 kebutuhan itu seperti apa? Misalnya 1/7 saya niatkan untuk korban, 2/7 saya niatkan untuk akikohan anak saya laki-laki yang pertama, 2/7 sisanya saya niatkan untuk akikohan anak saya laki-laki yang kedua, 1/7 sisanya saya niatkan untuk akikohan untuk putri saya yang ketiga, 1/7 sisanya untuk dam tamatuk. Ya, saya haji tamatuk kena dam. Lah ini saya nggak nyembelih 1 ekor kambing, tapi saya menyembelih 1/7 sapi, mengambil jatah 1/7 sapi, itu sah-sah saja. Bahkan kalau 1/7 itu saya cuma pengen dagingnya. Misalnya ada 7 orang patungan, yang 6 untuk korban, yang 1 penjual bakso. Saya cuma pengen 1/7 dagingnya tok. Nah, ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Nah, ini terkait dengan kuota. Lah, yang banyak pertanyaan, boleh enggak kalau korban sekaligus diniatkan untuk akikoh? Jadi paket ekonomis nyembelih 1 ekor kambing, ya korban ya akikoh. Lah ini hukumnya apa? Lah ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama pendapatnya Ibnu Hajar.
Ibnu Hajar mengatakan kalau satu kambing disembelih niatnya untuk akikoh sekaligus udhiyah, maka dua-duanya tidak sah. Ya korbannya tidak sah, ya akikohnya tidak sah. Pendapat yang kedua pendapatnya Imam Romli. Nah, beliau mengatakan satu kambing bisa diniatkan untuk dua, ya untuk korban ya sekaligus untuk akikoh. Nah, ini pendapatnya Imam Romli seperti itu. Lah, terkadang ada orang 10 orang patungan dengan nominal masing-masing seperti ini. Dibelikan 2 ekor sapi. Belum sempat ada pembagian yang jelas kepemilikan sapi A ini untuk si fulan, sapi B ini untuk si fulan, statusnya masih kongsi, masih berkongsi, belum ada pembagiannya. Lalu kedua sapi tersebut disembelih atas nama 10 orang. Lah ini 10-10-nya tidak sah. Kenapa? Karena satu sapi ibaratnya bukan untuk 7 orang tapi untuk 10 orang. Sapi A jatah 10 orang, sapi B jatah untuk 10 orang. Padahal satu sapi bolehnya hanya untuk 7 orang. Nah, caranya gimana? Ya didefinitifkan saja. Oh, sapi A ini jatahnya Pak Fulan 5 orang. Sapi B ini jatahnya Bapak Fulan. Nah, ini kalau seperti itu nanti hukumnya sah karena kepemilikannya sudah terpisah. Tidak lagi gabung satu sapi 10 orang, sapi B juga milik 10 orang. Lah, ini terkait dengan kuota. Lah, lebih baik kalau orang punya duit, paling afdol orang 7 kambing. Ini paling afdol. Kalau tidak, satu orang 1 ekor onta. Onta ndak ada, yaudah 1 orang 1 ekor sapi. Ya, kalau enggak, ini nanti ada khilaf antara ulama, ada perbedaan pendapat. 1 ekor kambing lebih baik atau 1/7 sapi atau 1/7 onta. Lah, lebih milih 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Lah, ini ulama mengatakan 1 ekor kambing lebih utama daripada 1/7 sapi. Alasannya kenapa? Yang pertama, kambing itu dagingnya paling enak, atyabul lahman. Urut-urutan 3 ini kalau yang paling enak, yang pertama kambing, yang kedua sapi, yang terakhir onta. Ini saya 3-3-nya sudah merasakan. Apalagi onta itu pas saya belajar di Mauritania dulu ya sering makan. Dagingnya paling amis dan seratnya paling tebal. Dibandingkan dengan sapi, dibandingkan dengan kambing. Makanya kalau di sana itu dagingnya paling murah. Ya, kambing menang enak dagingnya, sama menang 1 orang itu darahnya dipek dewe, getahnya dipek dewe. Karena mengucurkan darah itu kan ibadah. Sampai dalam hadis dikatakan ma min amalin yauman nahri afdalu min iraqatid dima. Tidak ada amalan tanggal 10 itu yang lebih utama daripada mengucurkan darah. Kalau kambing, pertama dagingnya lebih enak, yang kedua 1 orang ngepek dewe, getahnya dipek dewe. Kalau 1 ekor sapi itu ibaratnya secara kualitas daging di bawah kambing, apalagi onta. Dan darahnya ibaratnya 1 dipek wong 7. 1 diambil oleh 7 orang. Lah yang seperti ini maka 1 ekor kambing. Lah kambing di sini lebih afdol kambing domba daripada kambing Jawa atau kambing kacang. Nah, ini terkait dengan afdoliyahnya mana. Lah kalau dengan warna putih itu lebih baik daripada warna yang lainnya. Ya, daripada warna yang hitam. Ya. Yang bertanduk lebih baik daripada yang tidak bertanduk. Lah, orang punya uang 5 juta. Kalau diberikan 1 ekor kambing, kualitasnya bagus, warnanya bagus, tanduknya bagus, gemuk, jantan lagi. Tapi kalau dibeli 2, dapatnya bisa dapat betina 2. Betina 2 tapi betina. Lah ini lebih baik mana? Lebih baik 1 kualitas atau banyak tapi kualitasnya di bawahnya. Nah, ini dalam mazhabnya Imam Syafi'i, ini 1 tapi berkualitas lebih baik daripada 2 tapi kualitasnya di bawahnya meskipun budgetnya sama. Kayak tadi contohnya budgetnya sama-sama 5 juta. Ya. Yang selanjutnya pengalokasian binatang korban. Nah, binatang korban ini khususnya nanti panitia. Kalau ada orang mudhohi, orang yang mau berkorban
lewat sampean, lewat panjenengan, yang pertama ditanyakan terlebih dahulu adalah statusnya apa? Status korbannya apa? Nazarkah, wasiat dari orang yang sudah meninggalkah, atau korban biasa? Karena pertama kalau nazar itu keseluruhannya harus disodakohkan kepada fuqara dan masakin, kepada orang fakir dan miskin. Yang nyembelih sedikit pun tidak boleh mengambil. Kalau sampai mengambil dia wajib mengganti dalam bentuk nominal. Karena dengan dinadarkan itu sudah tidak ada yang memiliki, sudah jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wajib keseluruhannya untuk ditasarrufkan kepada fakir dan miskin. Termasuk juga tadi yang wasiat orang yang sudah meninggal, bapaknya sebelum meninggal wasiat untuk anaknya menyembelih korban. Lah, itu kan status korbannya kan atas nama si bapak. Lah, bapak ini sudah meninggal. Orang mau makan daging orang lain, milik orang lain kan harus izin terlebih dahulu. Lah, orang yang memiliki sudah meninggal, maka anak-anaknya pun itu tidak boleh untuk memakan. Harus disodakohkan kepada fakir miskin. Ya, lah kecuali kalau korban biasa. Lah, kalau korban biasa ini tetap ada kadar wajib yang disodakohkan kepada fakir. Sing memper raketung 1 on 1 kilo wujudnya daging, paling tidak yang sekilo itu wujudnya daging. Nanti mau ditambah jeroan, ditambah kulit, tambah kikil atau kasih kepala monggo. Tapi kalau statusnya itu sodakoh harus ada kadar yang lumrah, yang memper, yang patut, yang berupa daging. Lah selebihnya itu monggo tergantung daripada mudhahi. Tergantung daripada mudhahi. Maka nanti kalau ada mudhahi datang ditanya, sampean mengkeh purun apane dari kambing yang sampean korbankan di lewat kepanitiaan ini? Oh, saya minta pahanya, sisanya dipasrahkan panitia, monggo sisanya dipasrahkan kepada panitia. Berarti nanti ya sudah disisihkan dulu pahanya untuk si mudhahi, sisanya nanti ya dibagi oleh panitia dengan asas maslahat. Ya, dengan asas maslahat. Jadi harus ada kejelasan akad di awal terlebih dahulu. Harus ada kejelasan akad di awal terlebih dahulu. Mudhahi boleh tidak mengambil seluruh dagingnya kecuali kadar yang disodakohkan, sah-sah saja, tidak masalah, wong itu kambingnya sendiri. Jadi dia sudah mengeluarkan 1 on 1 kilo daging, disedekahkan kepada fakir, sisanya mau dimasak sendiri itu sah-sah saja, wong miliknya, nilainya sendiri. Tapi lebih baik kalau seluruhnya disodakohkan. Selain sepotong 2 potong ati atau anggota badan yang lainnya yang dimakan untuk sekedar ngambil barokahnya saja, sisanya nanti disodakohkan kepada fakir miskin, itu lebih bagus. Kalau tidak, ya opsinya 1/3. 1/3 dia ambil sendiri, 1/3 dia sodakohkan, dan 1/3-nya dia hadiahkan. Mau dijamukan untuk tetangganya, dikasihkan kepada kerabatnya dan lain sebagainya, itu juga tidak apa-apa. Diambil seluruhnya tidak masalah juga, yang penting sudah dikeluarkan kadar yang wajib. Yang penting sudah dikeluarkan kadar yang wajib. Itu terkait dengan pentasarufannya. Nah, terkait dengan sunnah-sunnahnya, tentunya sunnahnya yang paling pokok adalah ihsan, memperlakukan binatang korban secara baik. Jangan menjelih kambing lain di hadapan matanya. Jangan mengasah istilahnya pisau di hadapannya. Jangan mengkasari, ya. Terus dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat berarti posisi badan sebelah kiri berada di bawah, kepalanya berada di sebelah selatan. Membaca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah, ya. Terus yang kedua membaca sholawat dan salam kepada Nabi, Allahumma wassalam ala sayyidina Muhammad. Baru nanti takbir Allahu Akbar, dan terakhir adalah doa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Lah nanti bagusnya ambekan bernafasnya yang menyembelih sama yang disembelih itu bareng. Jadi pisau statusnya menggores kulit atau apa itu dalam kondisi kambing mengeluarkan nafasnya. Itu katanya nanti bikin dagingnya enggak perengus. Bikin dagingnya tidak perengus. Ya, ini sekilas hukum-hukum yang penting, yang mendasar terkait dengan ibadah korban. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada tanya jawab nanti saya persilahkan. Aku lupa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak yang bidang pada kami. Yang saya tanyakan, apakah boleh
korban itu tadinya sudah dapat jatah misalkan 5 kilo, nanti minta jatah lagi, apakah itu nanti diiklankan kepada orang miskin? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sama. Ya. Pak, mungkin bisa disebutkan dulu namanya. Ya. Saya ingin bertanya, saya masih agak ingat kurang lebih 4 tahun yang lalu itu pada waktu disampaikan pembahasan tentang rupiah, itu ada yang bertanya, panitia biasanya menerima pendaftaran dari Muyogi itu sejak awal dan nanti iuran sekian meskipun nanti dikelompokkan sapi 1 sampai 7 orang, sapi 2 sampai 7 orang, sapi 3 7 orang berikutnya dan seterusnya. Nah itu dalam pembelian itu ada yang bertanya, kita membeli sapi ya katakanlah ini ya mungkin kisah nyata ya, seperti saya juga pernah mengalami, tapi insya Allah kalau saya ikrar itu harus betul-betul jelas di awal. Nah itu ada yang tanya, sapi 1 harganya mestinya 21 juta, 21 juta. Nah sebenarnya seperti itu. Tapi di situ karena beli 1 orang dan sapinya tentu saja besar yang tidak sama, jadi diurut 1 harganya sebenarnya 20 juta, yang 1 22 juta. Nah itu aku ingat betul pada waktu itu jawabannya boleh. Jadi untuk yang nambahi tadi diurut sampai melebihi harga batas 20 juta, 21 juta menjadi 22, itu katanya dia sudah wajib berkorban dan dia lebih barokah karena menambahi untuk tambah yang 1 juta yang harga 22 juta tadi. Itu saya ingat betul jawabannya itu seperti itu boleh. Ya itu mohon yang jelas kalau itu boleh hadisnya gimana. Kalau itu nggak boleh harus betul-betul. Kalau dapat yang harga 21 pas, alhamdulillah. Kalau dapat harga yang 20 mestinya nanti korban yang punya lebih yang gimana. Kalau mendapatnya harga 22 mestinya konfirmasi dengan Muyogi yang 7 orang, nanti kurangnya gimana. Nah seperti itu mestinya. Itu mohon istilahnya itu mestinya ada hadis larangan atau boleh atau tidaknya demikian. Terus kemarin disinggung di WA grup masjid ya, itu tadi dibahaskan juga kalau ada istilahnya orang beda agama terus di lingkungan kita berkorban, itu boleh dikasih apa enggak dan hukumnya gimana. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Ini masih ada lagi 1 kesempatan. Waalaikumsalam. Bapak silakan. Ada sih. Semoga. Sekali penjelasan yang sangat dari tadi. Namun ada sedikit kendala. Saya agak terkaget ketika mendengar informasi ini. Misalnya ketika masjid-masjid sudah mengumumkan adanya pengumpulan korban, kemudian akan data masjidnya
kasih tadi sudah ada partisipasi 3 penanya. Mau langsung dijawab semuanya atau mau saya ulangi dulu? Oke, moga tulang. Yang pertama tadi tentang biasanya korban itu sudah dapat jatahnya gitu. Tapi beliau tadi menyampaikan seumpama dari korbannya pengen minta bagian mungkin yang dihadiahkan gitu ya, mau dibagikan sendiri atau yang bagian yang disedekahkan tadi yang sepertiga itu kan itu mau diambil mau disedekahkan sendiri atau bagi sendiri itu bagaimana? Kemudian apa nih? Satu-satu dulu apa Mas ya? Ya, Satu dijawab dulu ya. monggo. Tadi makanya saya kasih masukan untuk takmir itu memang ada kejelasan di awal. Ini sampean berkorban di sini nanti yang mau diambil berapa? Yang mau diambil itu otomatis yang untuk dia, untuk yang mau dihadiahkan sekaligus untuk yang mau disodakohkan beliau sendiri. Itu kan nanti ngenakkan panitia. Oh mintanya sekian kilo, 5 kilo itu sudah untuk beliau sendiri, sudah untuk disodakohkan, juga sudah untuk mau dihadiahkan, monggo sisanya berarti nanti yang ngurusi panitia. Harus ada kejelasan seperti itu di awal. Betul. Kalau belum ada kejelasan, nah ini kan secara kepemilikan kan memang kepemilikan mudhohi, nanti membingungkan panitia, ini panitia mau bagi ini seperti apa, belum aja kejelasan akad di awal. Nah, jadi nanti baiknya ada form atau kalau enggak ya nanti panitia mengumpulkan para mudhohi, para orang yang berkorban untuk ditanyai satu persatu nanti yang diminta jatahnya untuk diambil berapa, baik untuk dimasak sendiri atau disodakohkan atau yang mau dihadiahkan. Kalau sudah definitif kan enak, nanti sisanya kan berarti sesuai dengan kebijaksanaan panitia. Terus mengatakan ya. Tapi intinya bisa Ustaz ya? Bisa dengan ada kejelasan akad di awal seperti itu ya. Nah, kecuali nanti kalau meminta jatah, misalnya piyambakipun korbane kambing tapi minta sapi, lah sapi ini kan bukan kepemilikan beliau, lah ini kan tergantung juga tadi yang mudhohi sapi tadi, yang pakai sapi misalnya minta berapa kilo, yang mau diambil sendiri, yang dipasrahkan kepada panitia nanti sisanya berapa. Nah, itu nanti ya kalau itu sudah dipasrahkan kepada panitia ya mau dibagikan kepada mudhohi lain yang itu sudah berkorban dalam wujud kambing pun itu sah-sah saja. Intinya ada kejelasan akad di awal. Karena mungkin yang perlu saya garis bawahi ya, panitia statusnya itu penyalur bukan pemilik ataupun penerima. Ini bukan pemilik, bukan penerima. Mau ngambil juga harus ada kejelasan akad di awal. Mau masak juga suruh ada perizinan atau pembolehan dari mudhohi yang mau berkorban lewat panitia tersebut. Nah, ini akadnya kalau dalam fikih namanya akad wakalah seperti itu. Yang pasti harus ada bagian untuk disedekahkan. Kalau kadar yang disedekahkan itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi tidak ada nanti panitia ngecim satu kambing disembelih lalu dimasak semuanya barang-barang, tidak harus ada raketung 1 on 1 kilo, itu kadar wajib yang harus disodakohkan seperti itu. Yang mungkin berkembang dari praktek yang sering ada ya, ternyata yang disebutkan Ustaz tadi, kan ada hewan yang disembelih duluan itu. Ya. Sementara ibu siap masak dan mungkin jam makan siang, Ya. itu kan biasanya ada kambing yang semuanya dimasak di satu. Iya. Harapannya harus ada. Iya kan harus ada rembuk sama pemilik kambingnya, terus sudah kadar yang wajib yang harus disodakohkan. Baru nanti kalau cuma nggak akan ya monggo dimasak bareng-bareng itu enggak masalah seperti itu. Monggo catatan dari susah di para panitia. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Samsuri tadi soal ya pendaftaran biasanya 7 ya sapi, ternyata harganya lebih dari kesepakatan awal atau mungkin kadang kurang ya Ustaz ya. Itu kalau kurang kan enak kembalikan atau ditembung dan sebagainya. Kalau kurang ini bagaimana? Apakah boleh mungkin satu orang saja yang membeli atau semuanya harus sebagai harga Ustaz? Seperti itu Ustaz nih, Pak Amin. Lebih ke sana ya. Iya. Jadi ini kan sebenarnya kalau bisa disiasati dengan
panitia survei ke lapangan terlebih dahulu sehingga punya gambaran harga sapi seberapa, baru nanti kan oh ini sapi A harga sekian, siapa yang ikut 7 orang, sapi B dengan harga sekian ikut berapa orang. Kalau dipatok harga sejak awal tadi kan kemungkinannya bisa turah bisa kurang. Bisa turah bisa kurang. Kalau kurang berarti kan ada harta orang lain yang akan kepake. Ada harta orang lain yang akan kepake. Lah ini prinsipnya kalau dalam hadis la yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsihi. Tidak halal harta orang lain kecuali atas kerelaannya. Lah kerelaan itu kan sesuatu yang ada di dalam hati. Kita tidak bisa membacanya. Nah, hal yang paling bisa mengungkapkan kerelaan yaitu dengan cara diakotkan di awal. Ini saya sekian. Nanti nak wonten turahe damel nambali mboten napa-napa. Kalau ada kerelaan di awal, artinya diikrarkan di awal, maka ini tidak masalah. Maka statusnya tidak masalah. Tapi kalau tidak, tentunya ya yang kurang tadi itu kan memakai harta orang lain ya, memakai harta orang lain tanpa izin kan hukumnya tidak diperbolehkan seperti itu. Okay. Itu mungkin lebih teknis ke komunikasi dengan. Sebenarnya lebih kepada komunikasi. Ya. Jadi ini kalau disederhanakan sebenarnya nggak ribet, tinggal nanti panitianya ya tadilah konsekuen misalnya, mau agak ribet dikit nggak masalah, tapi nanti secara akad kan yang penting aman seperti itu. Okay. Kalau mungkin berkembang atau mengembangkan dari pertanyaan ini soal mungkin panitia juga kan mengeluarkan biaya dan survei dan lain sebagainya. Nah ini harus bebannya kepada pekorbannya atau mungkin boleh dari alokasi dana masjid mungkin karena ini panitia masjid ya. Iya. Apa sebaiknya tadi dimintakan lagi ke pekorbannya tadi? Bisa itu dengan cara dimintakan biaya operasional kepada pesertanya. Jadi monggo kalau mau berkorban lewat kepanitiaan sini nanti ada cas operasional senominal sekian, tidak masalah. Bisa juga untuk dana masjid dengan catatan dana tersebut dana umum, artinya untuk kemaslahatan aktivitas masjid. Tapi kalau nanti pengikrarannya misalnya ini kota infak untuk pembangunan masjid, artinya orang memasukkan uang di situ dengan asumsi dananya bakal digunakan untuk membangun masjid. Nah ini kalau dipakai untuk membeli peralatan dan sebagainya tentunya tidak dibenarkan karena menyalahi amanat yang ada seperti itu. Okay. Ya. Jadi ada pertanyaan yang kedua dari beliau untuk pembagian kepada tetangga yang bukan Muslim. Ya. Jadi membagikan kepada tetangga yang agama bukan agama Islam ini status binatang kurban itu kalau dalam fikih Syafi'i terutama mungkin yang saya dalami itu adalah diafatullah, jamuan Allah untuk kaum muslimin. Jadi tidak boleh dinikmati kecuali oleh orang Islam. Kecuali oleh orang Islam. Kalau mau nyambung tali hubungan kewargaan dan sebagainya ya monggo beli kambing atau apa yang statusnya bukan korban nanti dibagikan, itu tidak masalah. Tapi kalau korban karena ini ibadah kan, ibadah kita tidak boleh main perasaan dalam ibadah. Ibadah ada aturannya, nanti berhubungan baik dengan tetangga yang non muslim itu juga ada aturannya, tidak boleh kita campur adukkan. Nah itu pendapat ini yang untuk saat ini yang saya pilih. Jadi kalau daging korban tidak boleh diberikan kepada non muslim karena itu diafatullah lil muslimin, itu adalah jamuan Allah untuk kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, hari tasyrik itu hari makan dan minum, itu untuk siapa? Untuk kaum muslimin, karena itu adalah idnya kaum muslimin, sehingga merekalah yang menikmati. Adapun selain daripada orang muslim tidak diperbolehkan. Tapi kalau penyembelihan biasa, kita nyembelih kambing atau kita masak makanan lalu kita antarkan kepada tetangga yang agamanya bukan agama Islam, maka itu ya sah-sah saja, tidak masalah. Yang penting statusnya bukan korban, bukan zakat, karena itu ada ibadah dan ada aturannya seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz tadi. Ya. Ini, ya, belum jelas Pak.
keharusan hanya 7 orang maksimal, nah berarti kan itu lebih dari 7 orang kan? Yang Iya. ditambahi dari sisa sapi A kelompok 1 Iya. itu gimana? Harus sangatnya. Nggih. Dengan status sisa uangnya sudah dihibahkan, namanya sudah diberikan, berarti kan statusnya sudah sah milik kepada pihak yang diberi. Artinya secara status itu bukan lagi patungan tambahan dari kelompok A. Misalnya kelompok A tadi sisa 1 juta, kelompok B kurang 1 juta lah. Kelompok A sudah merelakan ini saya hibahkan uangnya kepada semua personal yang ada di kelompok B. Dengan hibah tersebut secara otomatis 1 juta itu sudah menjadi milik anggota yang ada di kelompok B, sehingga itu tidak masalah. Tidak terus nanti statusnya oh ini yang berkorban berarti bukan 7 orang tapi 8 orang, tidak seperti itu. Sama lah kayak seperti saya ngasih mas ini nih, mas tak kasih 100.000 ya, 100.000 dengan sudah dipegang dan diiakan oleh mas ini kan berarti sudah menjadi milik beliau, mau diapakan itu juga terserah, sudah lepas dari kepemilikan saya, seperti itu. Cukup jelas ya. Berarti sama halnya kalau ada seseorang ya Ustaz ya, beliau ini mungkin guru ngaji atau apa punya tabungan pengen korban tapi ternyata uangnya kurang, ada mungkin wali santri yang tahu terus nambahi itu, ya semacam itu. Iya, seperti itu boleh. Oke, ya insya Allah itu jelas. Lanjut ke pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz tadi, ya. Ini ada fenomena juga, ada panitia nggak pendaftaran, kemudian ya sapi desa 7 ternyata kalau dihitung-hitung ada yang nggak bisa masuk di kelompok itu, terus nggak jadi. Nah itu bagaimana bisa? Kalau tidak bisa ikut 1/7 sapi kan ada yang lebih afdol, yaitu 1 ekor kambing. Ya, jangan gara-gara ndak bisa ikut patungan 1/7 sapi terus tidak mau berkorban. Nah, ini kan nanti hukumnya makruh atau hukumnya haram dalam madzhabnya Imam Abu Hanifah itu. Karena sebenarnya nas hadisnya sih cukup bikin kita khawatir ya. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelonggaran tidak mau berkorban, tidak usah ikut rame-rame kami di musola. Enggak usah ikut senang-senang dengan kita di musola itu. Nah, ini kan sabda Nabi SAW yang dari situ mungkin Abu Hanifah mengatakan akhirnya hukumnya wajib dan meninggalkan hukumnya haram, meskipun oleh mayoritas yaitu sekedar ancaman kemakruhan saja, bukan sampai ancaman keharaman. Jadi kalau memang tidak bisa ikut 1/7 sapi ya sudah 1 ekor kambing, yang jelas itu secara afdoliyah malah lebih afdol daripada 1/7 sapi, seperti itu. Bagaimana Ustaz? Oke. Baik, itu tadi ya untuk pertanyaan yang pertama dari sesi tanya jawab. Langsung kita lanjut ke pertanyaan atau pertanyaan yang kedua. Ya, sama, insya Allah masih cukup waktu sampai 9:30 insya Allah. Gak apa-apa Ustaz ya, 9:30. Baik, secukupnya. monggo pada jamaah, para takmir dan panitia boleh. Oke, Pak Abbas silakan Pak. Ada mic-nya bisa disampaikan ke Pak. Ada 2 pertanyaan terkait dengan masalah rupiah. Yang pertama tentang jenis hewan. Tadi kita sebutkan ini
Insyaallah kebetulan ada pertanyaan selanjutnya, bapak-bapak, para takmir, para panitia, ya, atau yang insyaallah jadi panitia tahun ini yang biasa ketemu kasusnya. Nah, jadi pertanyaan atau jadi ini perdebatan mungkin di antara panitia sendiri. Ibu-ibu ada? Boleh silakan kalau mau ditanyakan. Jadi, oh enggak. Ada lagi bapak-bapak? Terasa banyak. Oh, oke, monggo silakan. Silakan. Ini sama. Yang saya mau saya tanya Ustaz tentang fadilah tadi. Fadilah kurban tadi kan domba ya. Tapi kalau kita lihat di lingkungan kita mungkin ya, ini lebih utama mana itu kita lihat ya. Kalau kita kurban domba mungkin itu kan dagingnya cuma dikit daripada kita kurban sapi, dan untuk dibandingkan ke masyarakat itu lebih banyak sapi. Itu gimana Ustaz? Fadilahnya keutamanya gimana? Karena saya sendiri juga pernah merasa ya apa namanya bingung, pengennya sih ya tadi ngambil fadilah tadi, tapi kok dilihatnya ke masyarakatnya lebih apa namanya manfaat sapi itu tadi, karena lebih banyak bisa dibagikan gitu. Yang pertama, kemudian yang kedua tentang apakah ada bacaan ataupun tuntunan ketika menyembelih sapi. Saya ada pertanyaan seperti itu. Kalau ketika menyembelih kurban itu tuntunannya apa ya? Bagi jagalnya itu ada tuntunan enggak tentang bacaannya? Baca apa itu? Selain tadi niat tadi, karena kemarin kita di takmir Masjidul Rabi, Allahumma taqabbal min uduhinya disebutkan satu persatu seperti itu. Itu sudah benar atau belum? Mungkin saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih satu lagi kesempatan untuk termin yang kedua ini. Saya rasa banyak ya, tapi mungkin mantap ya kalau pas ketemu acara itu baru ketemu ya. Biasanya itu ada soal kulit, gitu, terus apa lagi gitu kan. Saya kasih masih ini memberikan kesempatan kalau ada yang mau nambah pertanyaan. Monggo. Ya, mumpung ada sumber ilmu di sini ya, banyak referensi beliau. Ya, jangan dilewatkan kesempatannya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya mau nambah pertanyaan sendiri Ustaz ya. Nanti aja mungkin dua dulu yang dijawab ya. Ini yang pertama dari Pak Bos tadi soal kambing ya. Kambing itu kalau kambing Jawa dikatakan 2 tahun masuk tahun yang ketiga ya. Padahal ada referensi lain itu 1 tahun masuk tahun kedua boleh. Kemudian soal tadi pembelian hewan kurban yang biasanya masih kecil dulu, kemudian ternyata ada kemungkinan masalah ya kayak tadi itu, ya, itu nanti tanggung jawabnya siapa? Apakah karena sudah ada akal kepanitiaannya atau masih di penjualnya? Maka silakan. Untuk yang pertama terkait dengan kambing tadi. Kambing Jawa. Jawa ya, kambing Jawa. Iya. Beda. Jadi kambing Jawa bahasa Arabnya itu maiz. Maiz. Lah maiz di situ disyaratkan dia harus tsani. Lah dari kata tsani di sini nanti ada perbedaan di kalangan para ulama. Tsani yang di sini apakah itu 1 tahun masuk tahun kedua ataukah 2 tahun masuk tahun ketiga, ini menjadi perbedaan pendapat antara para ulama ya. Pendapat pertama pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat yang muktamad di dalam madhabnya Imam Syafi'i, bahwa tsani minal ma'iz itu yang sudah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga, 2 tahun masuk tahun yang ketiga, baik dalam bab korban sini atau nanti juga dalam bab zakat sama. Nah, menurut madhab yang lainnya, salah satunya madhabnya Imam Malik,
yang dinamakan tsani minal ma'is itu yang genap 1 tahun masuk tahun yang kedua. Masuk tahun yang kedua. Jadi ada yang mengatakan sama umurnya dengan domba, ada yang mengatakan enggak, kalau kambing selain domba itu harus genap 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Nah, dalam ibadah itu orang kalau disuruh memilih antara kita yang memilih yang pasti oleh semuanya dikatakan sah, atau memilih satu pendapat yang sah menurut sebagian ulama, tidak sah menurut ulama yang lainnya. Taruhlah gini, kalau 2 tahun masuk tahun ketiga itu semuanya mengatakan hukumnya sah. Tapi kalau kita ambil pendapat yang 1 tahun masuk tahun kedua, ini sah menurut madhabnya Imam Malik, tapi dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah. Lah, keluar dari perdebatan itu mustahab kata Imam Syafi'i. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi mending kita ngambil yang hati-hati, genap 2 masuk tahun ketiga, toh itu sah dalam madhab Syafi'i, lebih sah lagi dalam madhab Imam Malik daripada kita memilih yang usia genap 1 tahun masuk tahun yang kedua, sah menurut Imam Malik tapi tidak sah menurut dalam madhab Imam Syafi'i. Itu bagian daripada kehati-hatian. Tapi kalau nanti mau ngambil yang genap 1 tahun masuk tahun kedua, ya monggo-monggo. Tapi kalau untuk saya pribadi, lebih baik dalam bab ibadah itu kita menggunakan asas kehati-hatian. Itu lebih selamat. Ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan men-DP. Nah, mungkin perlu kita perjelas lagi status DP-nya itu apa. Artinya dalam kondisi nanti dia cancel jual belinya, artinya nggak jadi ngambil dari orang itu, apakah uangnya diambil oleh si penjual tadi itu atau dikembalikan? Kalau nanti statusnya diambil sama si penjual, artinya nak mboten sios tumbas nggih niku artone kula pendet, sama si penjual bilang seperti itu, si penjualnya, maka itu ndak boleh. Karena namanya bai'ul urbun. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis disebutkan naha Rasulullah SAW an bai'il urbun. Nabi SAW menjual jual beli arbun. Jual beli arbun itu seperti apa? Yang ngasih DP tadi itu, tak kasih DP masnya ini punya sapi, ini tak kasih DP mas 500.000. Nanti tak genepi tanggal sekian. Tanggal itu saya nggak jadi, ya sudah 500.000-nya diambil sama mas ini. Lah ini tidak boleh. Yang membolehkan satu madhabnya Imam Ahmad. Lah dalilnya apa tadi? Naha Rasulullah SAW an bai'il arbun. Rasulullah SAW melarang jual beli urbun. Tapi kalau statusnya nanti itu cuma sekedar panjeran saja, kalaupun toh nanti tidak jadi juga bisa diambil kembali, maka itu tidak masalah. Hukumnya tidak masalah. Lah yang menjadi pertanyaan tadi, lah kalau nanti ternyata sebelum diserahkan binatangnya kok tiba-tiba cacat, atau mungkin kakinya patah dan lain sebagainya, sedang statusnya masih di tangan penjual, maka ini kalau dalam fikih menjadi tanggung jawab penjual. Ya sudah, berarti ya imam mengganti di cancel. Jadi kaidah dalam jual beli, selama barang masih berada di tangan si penjual, maka masih menjadi tanggung jawab dia. Masih menjadi tanggung jawab dia. Kayak tadi mungkin kena penyakit mulut dan kuku dan lain sebagainya, ya sudah, berarti sebagai pembeli boleh, oh saya nggak mau kalau seperti itu, sini uangnya saya minta lagi. Ya, atau mau silahkan dicarikan yang lainnya, seperti itu. Oke. Baik, cukup jelas. Selanjutnya tentang ya mana yang lebih afdal, apakah domba atau ya. Kalau seperti ini ya mending pakai sapi saja. Kalau keafdoliahan pakai kambing itu kan kaitannya dengan kualitas kambing itu sendiri. Tapi kan kalau terkait dengan kalau sapi dagingnya banyak, mungkin kita lebih menitik tekankan pada sisi sosial, kemanfaatan terhadap orang banyak, ya kita ambil 1/7 sapi saja, tidak apa-apa. Toh juga ini perbedaan, hanya perbedaan mana yang afdol, mana yang kurang afdol. Artinya kedua-duanya tetap boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Kalau mau mengambil afdoliyah dari sisi kita, memaksimalkan betul itu persembahan yang kita persembahkan kepada Allah, ya kambing tentunya lebih afdol. Tapi kalau kita mau menitik beratkan pada fungsi sosial daripada ibadah korban itu sendiri, supaya jangkauannya ke masyarakat yang lebih luas, ya monggo ngambil 1/7 sapi atau 1/7 onta, tidak masalah. Sehingga lebih kembali ke prioritas orang itu sendiri seperti apa, atau mungkin dikembalikan kepada hajat masyarakat
Mungkin orang perumahan ya sudah, mungkin kambing saja. Kalau orang mungkin ternyata orang-orang awam di sekitar masjid itu masih banyak yang itu menjadi target dakwah kita dan lain sebagainya, ya sudah ambil 1/7 sapi saja atau 1/7 unta kalau ada unta tentunya. Ya. Oke, cukup jelas ya untuk yang pertama tadi. Untuk yang kedua pertanyaannya tentang turunan nyembelih, Oke. apakah ada perbedaan sapi dengan kambing? Tidak ada perbedaan antara kambing dan antara sapi. Bedanya nanti sama onta. Kalau onta itu ada 2 cara penyembelihan. Cara yang pertama didabeh, disembelih. Cara yang kedua dinahar. Kalau dinahar itu nanti posisinya ya gulunya diambil lalu semacam kayak ditusuk. Ya, sini tidak ada lah, tidak usah dipraktekkan ya. Lah kalau sapi atau kambing ya disembelih seperti biasa. Yaitu tadi dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat, dalam posisi badan kiri itu berada di bawah, kepala berarti posisinya di selatan, terus pisaunya diasah terlebih dahulu, terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah boleh, lebih bagus lagi Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca sholawat, lebih bagus lagi sholawat beserta salam, baru takbir, membaca Allahu Akbar, baru doa Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini ki saking panjenengan kula wangsulkan dumateng panjenengan, seperti itu. Lah niatnya nanti ya dilihat, kalau itu kambingnya sendiri niatnya nawa itu ada as-sunnati tadhiyah an-nafsi. Kalau itu nyembelih untuk orang lain, an-nafsinya diganti an-fulan, mungkin disebut sebataken asmanipun sinten. Seperti itu. Nah ini secara tuntunan seperti itu, disembelih dengan pisau yang tajam sampai putus saluran makanan dan saluran nafas, itu yang wajib. Adapun wadijan urat samping itu kalaupun tidak putus itu tetap sah penyembelihannya. Yang penting syaratnya saluran nafas sama saluran nafas itu sudah terputus. Nah, itu sudah terputus, itu sudah cukup insyaallah taala, seperti itu. Yeah. Jelas ya. Ya. Yang mana Pak? Yang kurang jelas. Tadi kan minta tambahan misalkan 5 ya. Apakah itu diakotkan pada si fulan, apakah itu untuk keluarga? Mohon dijelaskan. Beliau masih ragu soal tadi pembagiannya ya kan. Hewan kurbannya sudah dapat jatah tapi ternyata mau ada tambahan lagi gitu. Nah. Jadi tadi pada prinsipnya pemilik binatang korban itu pun mau ngambil semua jatah korbannya itu boleh. Karena itu memang secara kepemilikan beliau. Makanya tadi kalau memang panitia punya opsi lain, pentasorufan lain dan lain sebagainya, ada kejelasan di awal. Oh niki nanti saya minta sekian. Saya minta sekian, sisanya monggo nanti dibagikan panitia. Kalau sudah diminta jatah itu dan sisanya nanti ibaratnya sudah dipasrahkan kepada panitia untuk dibagikan, maka nanti ya sudah jatahnya itu saja yang dia ambil. Adapun sisanya nanti kan sudah diakotkan, itu nanti baik diakotkan itu diberikan kepada panitia atau diwakilkan kepada panitia untuk ditasarufkan sesuai dengan kemaslahatan yang dipandang oleh panitia. Seperti itu. Lah kalau sudah ada kejelasan, oh saya minta 5 kilo, berarti ya sisanya nanti panitia mau mentasarufkan diberikan kepada siapa saja, ya sah-sah saja. Kalau nanti mau ini saya mau minta lagi, ya monggo nanti kebijakan panitia seperti apa? Kebijakan panitia seperti apa? Itu. Tapi secara prinsipnya memang ya pemilik daging korban itu siapa? Yang berkorban, dan panitia sekali lagi yang membantu dan menyalurkan, seperti itu. Ini satu lagi Pak Ali mau jawab.
kita bikin laporan, satu kelompok itu laporan apa itu ini kemarin sisa uangnya sekian, dan untuk operasional sekian sekian sekian. Nah, nanti seumpama sisa terus dikembalikan lagi dari mudoki itu per bagian-bagian itu boleh atau harus habis itu dari setahun dari satu orang. Jadi sekian. Wassalamualaikum. Ya, baik. Langsung saja di pertanyaan yang pertama dari Pak Ali tadi. Ya, ini ada panitia, tapi nah ini ada kasus. Ya, ada pertanyaan lah ya istilahnya. Kalau ya dari warga yang bantu ini ya, ataupun mungkin panitia sendiri ya, atau ya resmi panitia terdaftar sebagai panitia, tapi pas pelaksanaan itu ada ngambil sesuatu gitu tanpa izin dari panitia atau dari korbannya, itu bagaimana? Seperti itu Pak Ali, kira-kira. Lagi yang mungkin perlu kita milik. Jadi kalau mau ada pengakotan dulu di awal itu, makanya pentingnya dikumpulkan dulu mudhohi, diminta kejelasan. Ini nanti maunya berapa, yang dipasrahkan monggo sama panitia berapa. Kalau sudah ada kejelasan seperti itu, nanti yang penting jatahnya mudhohi sudah disendirikan oleh panitia, nggih monggo lah. Kalau yang mau ngambil torpedonya, penting ada kejelasan dulu akad di awal seperti apa ya. Kalau tidak ada kejelasan, yaitu berarti kan daging orang lain dimakan tanpa izin. Nah, ini hanya memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perut. Fannaru aula bihi, daging yang tumbuh dari barang yang haram itu layak untuk dicicipi oleh api neraka. Wal iyadu billah, ini jangan sampai terjadi. Ini yang pertama. Yang Cukup balik, kalau masih lebih jelas dalam cukup ya. Ya, intinya adalah itu tadi ya, akad di awal dengan para korban atau mudhohinya. Itu mohon seperti panitia bisa garis untuk memperjelas akadnya ya. Rincian sampai rincian boleh saja. betul nggih ya, memang harus otomatis, tapi kan buktinya ya di belakang masih gereneng itu kan. Nah, sebenarnya kan karena sejak awal tidak ada akad yang transparan, artinya berpatokan pada sudah kebiasaannya seperti ini, tapi gara-gara tidak ada kejelasan kan akhirnya ada yang rasani, ada yang remongso ndak gelo, ada yang dan lain sebagainya. Itu akad itu fungsinya untuk menghilangkan halal tadi itu. Okay. Jelas, insya Allah. Selanjutnya, insya Allah ini pertanyaan dari penanya yang terakhir gitu, karena sudah waktu tinggal 10 menitan. Gitu. Ini tidak bisa bertanya tentang pembagian daging yang sudah dalam wujud kornet, dan itu mungkin hanya saja Ustaz, tapi ini sepanjang tahun dan sebagainya ada program seperti itu dari lembaga. Kalau statusnya dagingnya daging nazar atau daging yang dari orang meninggal yang mewasiatkan, haram, tidak boleh, karena itu wajib disodakohkan. Sedangkan kadar yang disodakohkan itu wujudnya harus daging mentah kalau itu korban. Tapi kalau ambil dari yang disodakohkan dan oleh mudhahi juga dalam bentuk matang pun juga tidak apa, karena yang penting jatah kadar sodakohnya sudah diterima oleh fakir dalam bentuk mentah. Nah, seperti itu tidak masalah. Atau tertarik dengan program seperti itu, Ya. apakah mending nggak usah atau bagaimana Mas? Karena Ya. kita nggak tahu apakah ada kadar yang tetap disedekahkan itu tadi dalam bentuk daging mentah atau enggak, kan kita nggak tahu. Dilihat mungkin dari lembaganya, kalau dari sejarahnya juga terkenal secara komitmen kuat menjaga nilai-nilai syar'i,
ada dewan fatwanya juga mungkin, atau ada konsultan syar'inya juga di situ, itu monggo. Oh, nyari amannya saja. Ini pengembangan dari pertanyaan ini, Ustaz. Kita mungkin lebih dari cukup lah ya. Masih bisa nyetop di ya. Teman-teman kuliah dulu bikin program di daerah-daerah yang jauh buat korban. Nah, yang seperti ini afdolnya mana, Ustaz? Kita sendiri, lingkungan keluarga kita, Bapak Ibu ya, di daerah ya, yang di kambing di sana, disembelih di sana, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau itu wujudnya daging yang kadar yang wajib untuk disodakohkan, artinya kadar yang wajib untuk disodakohkan harus dibagikan kepada orang fakir setempat. Sisanya nanti mau dipindahkan ke luar daerah itu tidak disodakohkan, itu tidak boleh dikeluarkan keluar daerah, harus dibagikan ke orang-orang fakir miskin di daerah tersebut. Tapi kalau bentuknya bukan disembelih di situ tapi ditransfer ke sana dalam bentuk uang, itu tidak masalah. Itu mungkin dari luar. Bagian uangnya ditransfer untuk dibelikan kambing atau sapi atau apa di sana. Dengan catatan orang di sana Syekh Kurdi, ini salah satu ulama di Mekah dulu. Yang haji nanti korbannya saya dikorbankan ke Mekah, di Mekah. Lah itu hukumnya gimana? Lah itu ada nanti disebutkan. Itu disebutkan situ dari Jawa. Kok Jawa zaman dulu ya orang Indonesia. Orang Padang, orang mana, kalau dari Indonesia kalau dikenalnya di sana itu orang Jawa seperti itu. Ya. Kalau bentuk nominal tidak apa-apa, tapi kalau bentuk daging, ya daging yang di luar kadar yang disodakohkan itu tidak masalah. Akhir di daerah tersebut sudah tercover. Enggak, yang perlu saya ingat, cukup di sini bukan hanya sekedar dia bisa makan sehari 2 hari. Kalau memang bisa di situ ada orang secara nggak baik, mungkin taat, atau mungkin orang tersebut dengan itu mungkin dia bisa menjadi seorang muslim yang taat, sudah disupport aja sebanyak-banyaknya supaya bisa dia jual. Karena kalau statusnya daging sedekah boleh dijual, berarti kasih sapi nanti biar penjual bakso itu tidak masalah. Dengan itu kan mungkin secara finansial dia bisa tertopang seperti itu. Bukan hanya dia bisa makan daging di 4 hari itu, tidak. Nah seperti itu. Okay. Baik, tadi pertanyaan terakhir dari Abu Sarwa tadi, ini sepertinya tadi sudah ditanyakan, cuma mungkin perlu ini pengulangan soal kematian jika ada kelebihan iuran dari di sapi. Kalau ada kelebihan iuran itu kan status uangnya adalah uang si mudhahi. Berarti mau diapakan ya bilang kepada mudhahi niki wonten turahan sak menten. Niku monggo badhe dipendet nggih monggo, napa mengke badhe disedekahkan untuk biaya operasional udhiyah. Itu tinggal nanti komunikasi saja. Kalau mau diminta, oh berarti ya 7 orang itu jatahnya harus sama, dibagi rata. Kalau sebagian diminta, sebagian tidak, ya tinggal 1 orang itu 1/7 dari sisanya tadi dibagikan, seperti itu. Kalau mau disedekahkan untuk operasional itu tentunya lebih baik lagi, ya. Nih, cekap kayak gitu. Oke. Alhamdulillah ya semua sesi tanya jawabnya sudah ya. Tinggal ini mungkin saat ada closing soal menjadi apa ya, untuk memotivasi panitia, karena dari tadi kita lihat tanggung jawabnya juga besar. Jadi panitia harus
harus jelas akarnya di awal dan jangan sampai salah dan sebagainya. Mungkin perlu dimotivasi juga Ustaz. Ya, habis acara ini tetap jadi panitia masih semangat. Tentunya dalam Islam itu al jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu setiap. Hadisnya hadis Aisyah. Ya Aisyah ajruki ala qadri nasabiki, wahai Aisyah, pahalamu itu tergantung daripada rasa letihmu. Jadi panitia yang bercapek-capek memfasilitasi orang untuk berkorban itu, ya kalau kita mau menilai apa prestasi atau imbalan non materialnya itu sangat besar sekali. Yang pertama menghidupkan syiar, yang kedua membantu orang lain, yang kedua memastikan penyembelihan secara syar'i itu kan ibadah-ibadah yang sebenarnya pahalanya sangat luar biasa sekali. Pahalanya sangat besar sekali. Ya kalau dilakukan secara ikhlas, komitmen dengan aturan syar'i, yang pertama masuk dalam kategori ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua juga tadi rasa letih tadi itu ganjarannya adalah pahala yang banyak. Yang ketiga ibadah itu kalau kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain dan orang banyak itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah yang mana kemanfaatannya cuma dirasakan oleh dirinya sendiri. Dari sini ibadah-ibadah sosial itu nilainya lebih besar daripada ibadah-ibadah mahdhah. Karena apa? Karena ya secara kemanfaatan yang merasakan orang lebih banyak, bukan hanya dirinya sendiri. Melebihi zikir, melebihi sholat, melebihi berdoa, itu kan ibadah-ibadah mahdhah yang mana kemanfaatannya dirasakan oleh orang yang melakukan. Tapi kalau ibadah-ibadah terkait dengan ibadah harta, sedekah ataupun tadi membantu orang lain dan sebagainya, itu tentunya pahalanya lebih utama lagi dan lebih besar lagi. Wallahu taala alam, seperti itu. Ya, demikian tadi ya motivasinya. Jadi yang panitia, yang mau jadi panitia ya untuk tahun ini tetap semangat ya, tapi tetap hati-hati juga dengan batasan tadi, tahu sisa-sisa yang perlu diperhatikan. Ya. Demikian tadi acara kita pada hari ini, insya Allah. Saya kira masih banyak pertanyaan dan masih boleh bertanya, tapi tidak di kesempatan kali ini, boleh lewat panitia yang ada ini nanti ditanyakan kepada Ustaz. Itu saja. Syukur barakallahu fikum atas atensi perhatiannya, terutama kepada Ustaz yang sudah membagi ilmu, yang sudah datang jauh-jauh sampai malam-malam seperti ini. Mudah-mudahan barokah semuanya dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi amal soleh ya, baik untuk Ustaz maupun untuk yang mau melaksanakan ya, kita semua yang mau melaksanakan ibadah kurban insyaallah di bulan Zulhijjah ya. Kurang sekitar lagi ini tanggal 24 Oktober ya, tinggal sekitar 2 pekan. Baik, saya sebagai pembaca atau moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak sekali kekurangannya ya. Kemudian juga mewakili panitia juga mohon